Shalom. Oke. Tadi saya bertanya sama Tuhan apa yang saya harus khotbahkan. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Semua kita orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi karena kita menganggap Tuhan baik dan Allah itu baik, Allah pengampun gitu ya. Akhirnya membuat kita menjadi lebih meremehkan Tuhan. Begini, waktu minggu lalu, waktu saya dia WL, dia ngomong sama saya bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus datang. Ketika kita nyanyi lagu yang terakhir itu ya, penyembahan. Di situ Tuhan di alam rohnya dia ada, kemudian dia menunjuk. Di sini kan tempat duduk masing-masing kan udah ketahuan ya, maksudnya biasanya ini orangnya duduk di sini, bisa duduk sini gitu ya. Intinya kalau kalian waktu itu dengar, tapi intinya adalah begini, Tuhan itu sedih. Dia mengatakan bahwa inti utamanya adalah mereka mendoakan aku. Jadi banyak orang Kristen nggak cuma di sini, itu yang menduakan Tuhan. Arti menduakan artinya adalah Tuhan itu yang nomor 2. Tuhan bukan nomor 1, tapi Tuhan yang nomor 2. Yang nomor 1 itu bisa banyak macam. Pokoknya itu lebih penting atau kebutuhan kita gitu. Prinsipnya bahwa yang nomor 1 adalah kebutuhan kita. Ya ada yang namanya hobi, ada yang namanya kerjaan, ada yang namanya dagang, dan macam-macam. Jadi urutan yang pertama itu adalah urutan yang prioritas yang pasti dipilih atau yang dikerjakan. Atau yang diambil untuk dilakukan dibandingkan yang kedua. Itu namanya prioritas. Dan selalu akan ada namanya prioritas dalam hidup kita. Apapun dalam hidup kita selalu ada prioritas. Kalau dulu saya biasa tuh nulis hari ini mau ngerjain apa, saya tulisin gitu loh. Jadi nomor pertama apa, 2 apa, jadi seperti urutan yang saya harus kerjakan. Nah itu ada prioritas yang saya harus lakukan. Nah jadi ketika kita menduakan Tuhan, menganggap Tuhan bukan prioritas utama. Sebetulnya itu merugikan kita. Tuhan gak pernah rugi. Tuhan tidak pernah rugi kalaupun kita menduakan Dia. Dia tidak pernah rugi. Tapi kita yang rugi. Kita yang rugi karena kita menganggap bahwa yang pertama itu jelas lebih baik, lebih menghasilkan atau lebih enak, lebih nyaman, bla bla segala macam dia. Sebetulnya itu merugikan kita. Justru ketika kita menduakan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu bukan yang terutama, kita yang rugi. Saya contoh begini, dulu waktu si Beran yang ngomong masalah melayani. Ketika kita melayani dikatakan kita sedang melayani orang gitu ya. Kita sedang melayani diri sendiri, itu betul. Tapi ada kata yang lebih tepat. Ketika kita sedang berbuat sesuatu, atau melayani seseorang, atau berbuat sesuatu yang baik,
sebetulnya kita sedang menolong diri sendiri. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Pada waktu kita melakukan kebaikan, atau kita melayani Tuhan, atau kita hal-hal yang benar, kita sedang menolong diri kita sendiri. Bukan apa orang itu yang kita tolong, tapi kita yang nolong diri kita sendiri. Oke, saya ngomong sedikit. Kenapa saya katakan itu menolong diri kita sendiri? Saya kasih contoh. Firman mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Maka engkau akan berbahagia dan umur panjang. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita akan bahagia, kita umur panjang. Jadi Tuhan ngomong gini loh. Lu menghormatin orang tua lu, yang untung lu sendiri. Bahagia, panjang umur. Jadi ketika kita melakukan menghormati orang tua kita ini nolong diri kita sendiri supaya kita bahagia. Bukan membuat Tuhan bahagia. Kenapa saya istilahnya begini? Saya menghormati mertua saya sekarang ada di sini. Orang tua saya udah nggak ada, yang ada cuma mertua saya. Dua-duanya masih hidup. Saya selalu dulu saya pernah ngomong sama mertua saya. Apapun yang saya lakukan sekarang, saya berbuat baik sama orang tua, mertua saya. Itu tujuan buat ngajarin ke anak saya. Nah, begini. Ini ketika si Gueran ngomong kayak gitu, itu muncul di pikiran saya. Tujuan saya ngomong ini ada firmannya. Ini tujuannya adalah, apa yang Tuhan katakan ini fakta. Maksudnya firman yang dia omong ini, hormati orang tuamu, kemudian kau akan bahagia panjang umur, itu sebuah fakta. Maksudnya sebuah keyakinan, sebuah kebenaran yang pasti terjadi. Saya nanya istri saya, waktu dulu pertama kali ngasih mama itu berapa? Dan tahun berapa? Jadi sejak dia kerja, dia langsung akan lulus kemudian langsung kerja. Ketika dia kerja, gajinya tuh 500.000. Tahun 90, 18 tambah 7, kurang lebih 91. 93. Angka 92, 93. Itu kasih ke mama itu 300.000. Dari 500 kasih 300. 60%. Berapa? Itu tahun 93. Gede gak? Berapa yang kamu kasih sekarang sama orang tua? Padahal, kamu tahu kan saya dulu susah. Saya tidak pernah menahan atau bilang sama mama, "Ma, lagi gak ada duit. Buat bayar uang sekolah aja gak bisa 200.000. Apalagi kasih duit ke mama. Pentingin keluarga dulu dong." Masa orang tua pentingin? Kan susah. Boro-boro saya gak punya tabungan sama sekali. Tapi saya tidak pernah terlambat untuk ngasih orang tua. Sekalipun saya susah. Itu kan si Michael udah umur 5 tahun. Yang waktu sekolah kan ke 4 tahun, 5 tahun. Dia udah gak kerja sama sekali. Sejak punya anak, dia gak pernah kerja. Karena saya pun tidak mau dia kerja. Lah siapa yang ngurusin anak gitu loh. Yang saya katakan begini. Dengan berlalunya waktu, sekalipun saya susah. Kalau kita bicara ada orang bilang, aduh kan saya susah, kan saya gak punya duit. Saya begini loh. Tapi saya gak melakukan itu karena prinsipnya adalah, karena orang tua kita harus memberi.
Walaupun saya susah, yang namanya memberi kepada orang tua, namanya menghormati itu termasuk menghargai orang tua dengan cara memberi. Artinya saya peduli dengan hidup dia. Dengan berlalunya waktu semakin lama semakin besar. Dan ketika kemarin saya tanya, berapa dia sih lu kasih? Saya nggak tahu. Karena saya nggak peduli. Setiap dia bilang mau kasih, udah kasih. Kasih. Saya nggak pikirin gitu. Saya nggak nahan-nahan, saya nggak peduli berapa nilainya, terserah dia gitu loh. Karena saya berpikir begini. Saya ngambil dia, udah gede, yang gak pernah ngurusin dia. Kasih makan segala macam. Artinya apa? Ya saya harus hargai orang tua yang mengasuh, yang membuat dia bisa segede gini gitu loh. Nah saya menghormati, saya menghargai seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu menolong diri saya sendiri. Hasilnya dari semua anak, apapun dan dari semua mantu, tidak ada yang lebih bahagia, lebih senang hidupnya dibanding istri saya. Kita punya rumah yang bagus, yang lain tidak punya. Kita berkali-kali ke luar negeri, mereka tidak. Kita bisa lebih baik hidupnya. Jadi ketika saya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu menolong diri saya sendiri. Kalau saya pelit sama orang mertua saya, mau ngapain? Orang kita lagi susah kok. Bos susah aja susah. Mama saya dulu yang nolong saya. Tapi itu tidak saya lakukan. Maka apa yang saya tabur, isi saya tabur, sekarang tuai. Saya menikmati. Istilah gini, kebahagiaan itu saya bisa peroleh. Karena saya menolong diri saya dengan cara memberikan makanan, memberikan uang bulanannya. Sehingga dari semua anak, kita yang paling terbesar memberinya. Apakah dari karena kita punya uang? Kagak. Dari miskin saya memberinya. Yang saya ingin katakan begini. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Allah akan selalu melakukan apa yang jadi Allah akan memberikan tuaian, memberikan kepada kita tuaian sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau bahagia dan panjang umur. Yang membuat kita bahagia, kita enggak susah. Sampai tua enggak susah. Karena apa? Karena kita hormati orang tua. Kita menghargai orang tua. Kalau hidup kita sekarang susah, hidup kita selalu masih banting tulang. Apa yang kita pernah lakukan dulu terhadap orang tua kita? Itu sangat-sangat mempengaruhi. Ini yang harus kita ngerti. Ketika kita melakukan sesuatu, kita sedang menolong diri kita. Bukan, memang Tuhan disenangkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tetapi akibat kita yang lakukan, kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Bukan cuma menolong orang lain, tapi diri kita sendiri yang ditolong. Itu yang harus kita ngertiin gitu loh. Bahwa tidak akan pernah sia-sia ketika, makanya Paulus katakan jangan aja berbuat baik. Firman katakan jangan berbuat baik. Kenapa? Karena memang kebaikan itu walaupun kita tidak menuai dari orang itu, tapi kita akan menuai dari yang lain.
Tuhan mempunyai berbagai macam cara. Saya balik lagi gini. Mendua, artinya kita tidak mengutamakan firman Tuhan atau mengutamakan Tuhan dibandingin yang lain. Jadi Tuhan enggak nomor satu, tapi Tuhan menjadi level nomor 2. Ketika kita menempatkan Tuhan nomor 1, kita itu menolong diri kita sendiri. Bukan menolong Tuhan, tapi menolong diri kita sendiri. Firman-Nya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini firman yang selalu kita sering dengar. Tapi sering kita lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi nomor 1 dalam hidup kita adalah cari Tuhan dulu. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ini Tuhan bicara masalah makanan minuman. Ini mengenai ayat sebelum itu bicara masalah kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu, carilah Tuhan, nomor 1 kan Tuhan. Itu untuk nolong diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, nanti yang lain Tuhan kasih ditambahkan. Bagaimana Tuhan menambahkan? Lawang kita nggak cari Tuhan dulu gitu. Ini mesti itu. Ngertilah Tuhan lah kalau saya nggak datang ke gereja atau saya nggak ngelayani atau segala macam. Bagi Tuhan, kasihnya nggak pernah berkurang kepada kita. Cuma kita sedang tidak menolong diri kita sendiri. Kita tidak menganggap bahwa apakah benar ini semua itu akan ditambahkan kepadamu. Emang Tuhan bisa gantiin? Apakah Tuhan memang bisa menggantikan? Kalau saya nggak kerja, nggak dagang, kan hilang kesempatannya. Emang Tuhan bisa gantiin? Emang Tuhan bisa membuat hidup saya lebih baik? Saya akui ini gak mudah. Membuat Tuhan nomor 1 itu sangat-sangat sulit. Sehingga Tuhan itu sedih. Dia ingin mengatakan begini. Kenapa sih? Kenapa sih engkau gak percaya sama aku? Kenapa sih yang lain lebih dihargai? Kenapa sih kerjaan itu lebih berharga? Kenapa sih kau gak percaya sama aku? Kenapa engkau lebih mementingkan itu sih? Apakah aku kurang? Kenapa sih gak mau percaya sama firmanku? Bahwa aku sanggup menggantikan, bahwa aku sanggup memberikan, aku sanggup menambahkan. Kenapa sih? Itu pertanyaan yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika kita tidak mempercayai atau mengutamakan Tuhan.
Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita sedang menolong diri kita sendiri. Lepasin segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Tuhan itu sanggup. Jangan berpikir ini lagi ada kesempatan. Ini lagi mumpung. Ini memang waktunya. Itu membuktikan engkau lebih pintar daripada Tuhan. Lebih mampu daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, ya sok silakan kau lakukan sendiri dengan kekuatanmu sendiri, silakan. Kau ingin melakukan ini melawan itu A, B, C dan ninggalin aku, sok silakan. Gak apa-apa. Kau menganggap engkau lebih mampu untuk membukakan, untuk memberkati, engkau sungguh berpikir bahwa dengan lakukan ini aku akan bisa dapat uang, aku diberkati, aku begini, segala macam. Engkau menganggap engkau mampu, silakan. Tapi ketika orang itu menganggap Tuhan, engkaulah yang tahu yang terbaik buat saya. Engkau lebih pintar daripada saya. Engkau sanggup membukakan buat saya. Dan saya percaya engkau. Kita akan tinggalkan itu. Kita pilih Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat, nyata orang ini menghargai aku. Dia menganggap bahwa dirinya tidak sepintar Tuhan. Sehingga dia serahkan kerjaannya atau hidupnya semuanya. Aku akan ambil. Dan aku akan tuntun dia di padang rumput. Aku akan tuntun dia di tempat air. Yang membuat engkau akan ketemu berkat. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Itu menolong hidup kita. Saya bertanya, Tuhan ini carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah? Memang Allah kan namanya kerajaan itu kan berarti ini kerajaan Allah. Berarti kerajaan yang diperintahkan oleh Allah. Gitu kan? Wilayah yang dikuasai oleh Allah. Nah, kenapa kita dianggap, maksudnya kerajaan Allah ini apa sih maksudnya? Gitu loh. Coba Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendiri mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu. Lah kenapa di sini Tuhan Yesus katakan hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Jadi selanjutnya. Katanya lagi. Dengan apa hendak kita membanding kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan? Nah, hal kerajaan itu kerajaan Allah ya. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tuhan Yesus menggambarkan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dia menggambarkan gini ya, seumpama seperti benih.
Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, kita ini sedang menabur benih, kita sedang melakukan sesuatu kepercayaan, benih kepercayaan dalam diri kita. Dan kita nggak tahu bagaimana benih ini akan bisa bertumbuh. Di sini katakan bahwa bumi dengan sendiri mengeluarkan buahnya, mulai tangkai segala macam. Itu kita nggak tahu bagaimana itu prosesnya. Pokoknya benih itu bisa bertumbuh. Nah, kemudian dilanjutkan seperti biji sesawi. Yang sangat kecil. Jadi ketika kita melakukan mengutamakan Tuhan, dibandingkan yang lain kita mengutamakan Tuhan. Seperti tindakan kecil itu, Tuhan katakan itu seperti biji sesawi yang begitu kecil tapi akan menjadi pohon yang besar. Dimana ketika kita melakukan mengutamakan Tuhan, kita nggak tahu apa ternyata ketika kita mengutamakan Tuhan, kita sedang menabur benih. Di mana satu hari tanaman apa yang kita lakukan mengutamakan Tuhan, itu akan menghasilkan buah. Tapi bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan? Lawang Tuhan yang nomor 2. Jadi bagaimana kita bisa menuai sesuatu yang besar? Bagaimana firman katakan aku akan tambahkan kepada segala sesuatu yang lain. Lawang kita nggak pernah nabur. Jadi begini, mengutamakan Tuhan, kita memilih Tuhan, Tuhan yang katakan tidak akan pernah sia-sia. Asal benih itu, dengan syarat benih itu dipelihara. Artinya apa? Bertahan sampai akhir. Sampai melihat buah itu terjadi. Tapi problemnya ketika kita tidak mempertahankannya. Kita teralih kepada yang lain. Benih yang kita tabur tidak bertumbuh. Makanya begini. Orang yang bisa berhasil dan bertahan untuk tetap sama Tuhan itu sedikit. Karena kita akan mudah tergoyahkan ketika kita mulai tidak melihat Tuhan. Entah kita mulai lihat yang lain, melihat kerjaan, ngelihat yang lain. Jalan kita tadi lurus, kita akan menjadi ke kanan. Melenceng. Dan akhirnya kita punya masalah. Jadi hidup kita sebetulnya ditentukan oleh kita sendiri. Kalau kita ingin menolong diri kita supaya di Matius 6 ayat 33 ini di mana dia akan tambahkan yang lain. Itu kita sendiri yang nolong. Bukan orang lain yang bisa menolong diri kita. Kita sendiri. Coba saya baca dulu. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan masalah makanan minum, jadi nggak perlu mikirin gituan. Jadi otak kita nggak perlu duit gitu. Tapi ini bicara masalah kebenaran, damai sejahtera. Jadi kita mencari Tuhan bukan supaya diberkatin gitu loh. Tapi ini bicara masalah kebenaran. Apa yang benar harus kita lakukan? Bicara masalah kedamaian. Sesuatu yang ketika kita datang kepada Tuhan, itu penuh dengan kedamaian. Yang kita bisa peroleh. Sukacita. Selalu happy. Coba Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Waktu saya baca, kenapa Tuhan mengatakan berbahagia kamu yang miskin? Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Lah kalau dia yang milik kerajaan Allah, kenapa miskin?
berada dalam kerajaan Allah, ya berarti bukan berada dalam keadaan kemiskinan dong. Bukan berada dalam hal lagi susah dong. Kan logikanya begitu. Kenapa berbahagialah hai kamu yang miskin? Karena kamulah empunya kerajaan Allah. Tuhan ingin katakan begini, hai kamu yang miskin. Kamu tuh sebetulnya milik kerajaan Allah. Apa yang kerajaan Allah punya tuh kamu punya. Jadi kamu yang miskin harus punya otak, punya pola pikir. Aku ini anak Allah, aku ini berada kerajaan Allah. Aku ini punya kerajaan Allah, aku pemiliknya Allah, aku ini kaya. Jadi hai miskin, punyalah pola pikir bahwa kamu diberkatin. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu yang miskin, kamu itu milik kerajaan Allah, kamu telah pemilik kerajaan Allah, kamu tuh bukan orang miskin. Sebetulnya, kamu itulah pemilik kerajaan Allah, kamu tuh adalah orang kaya. Jadi Tuhan ingin orang miskin ini punya otak yang berputar, yang beralih. Oh ternyata gua nih pemilik kerajaan Allah. Berarti gue bukan orang miskin. Dengan kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita ini sedang mengutamakan Tuhan. Di dalam segala sesuatu kita tidak menduakan Tuhan, tapi menomorsatukan Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan, kita pilih Tuhan. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Supaya apa? Yang lain ditambahkan kepada kita. Gimana Tuhan mau nambahin kita? Kalau kita tidak mengutamakan ketika pagi hari kita mencari Tuhan. Ketika kita ngambil keputusan, kita harus ke Tuhan dulu. Ketika dalam segala sesuatu kita lihat kita Tuhan yang terutama. Itu yang akan membuat kita itu hidupnya bahagia. Nah contoh juga gini. Terus gimana? Apakah kita utamakan misalnya suami, istri? Pilih yang mana? Maksudnya gini, kan ada prioritas nomor satu kan Tuhan. Tapi ini ada yang namanya kan aspek hidup ya. Nomor satu kan Tuhan, kedua keluarga. Yang ketiga kan kesehatan. Keempat kan pekerjaan. Kelima keuangan. Ya kan? Itu prioritas yang seharusnya kita punya. Jadi yang nomor terakhir, nomor 4, nomor 5 itu nomor terakhir. Bukan itu yang nomor pertama. Nah, ketika kita ada pertanyaan begini. Sekarang nomor 2, kita utamakan mana? Ketika berhadapan nih. Firman Tuhan, kerjaan, ini terus ada suami, ada istri. Mana yang lebih diutamakan? Taat kepada suami atau taat kepada Tuhan? Kepada siapa? Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ketika kita tidak mengutamakan atau memberikan prioritas utama taat kepada Tuhan, di sini kan, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini keras sekali. Tidak membenci bapak, ibu, istri, anak. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita membenci. Ini bicara adalah prioritas. Mana yang kita lebih taatin? Kalau ini kan berarti istri atau suami.
Mana yang kita lebih taati? Tuhankah atau suami? Apakah ketika suami melakukan kesalahan, kita tetap taat? Istri tetap taat sama suami? Ketika disuruh nyolong, suami bilang, udah lu ambil lu. Kita taat sama suami atau taat sama Tuhan? Nggak tahu, saya lihat di mana ya. Yang kita, yang seorang hamba Tuhan dia cerita. Waktu dia masih kecil, bapaknya kasar, galak, dan dia dipukul. Saya nggak ngerti kenapa sampai dipukul sampai benar berdarah. Ini hamba Tuhan ini cerita sambil nangis. Ya, mamanya cuma ngomong begini. Pokoknya dipukul sampai berdarah lah. Ya, ditonjok, dipukul sampai berdarah. Mamanya cuma ngomong begini. Jangan pernah membenci ayahmu, papamu. Ampuni dia. Jadi ketika dia sudah besar, dia sudah dewasa. Bapaknya akhirnya sakit, lumpuh, stroke kali ya. Kemudian dia mau kasih makanan atau sesuatu gitu. Ambil. Oh, bisa gak lu? Ambil. Dia meledekin bapaknya. Mamanya cuma ngomong, tidak boleh begitu. Ampuni papamu. Jangan kecewa sama papamu. Emang akhirnya terjadi pemulihan. Dia sadar, dia minta ampun sama papanya. Tapi ketika saya menonton kayak gitu. Satu pertanyaan saya begini. Mamanya berarti tahu kan? Gak mungkin lah dia gak tahu, dia ngomong begitu jangan pernah dia. Ketika kejadian seperti itu, berarti dia melihat. Kenapa dia tidak mencegah? Kalau dia tahu bahwa ini akan merusak masa depan anaknya. Kenapa mamanya tidak memprotek anaknya kalau tahu bahwa suaminya ini akan merusak anaknya, masa depan anaknya? Oh jelas, psikologi anak, kalau anak mentalnya dengan orang tua itu bermasalah, itu akan bermasalah masa depannya. Tapi ini mamanya membiarkan bapaknya mukul sampai berdarah. Seandainya saat itu dia bisa mencegah, dia akan menyelamatkan masa depan anaknya. Anaknya harus mengalami namanya kepahitan, kekecewaan puluhan tahun. Aduh, itu gak enak sekali. Hidup kayak begitu gak enak. Tapi dia membiarkan semua ini terjadi sampai anaknya kepahitan sama bapaknya. Kita tidak bisa. Contoh gini, misalnya dia sama istri saya. Ketika dia ngomelin, dulu kan namanya perempuan kan kalau ngomelin kan ngam gitu kan. Saya sempat ngomong, lu gak boleh begitu. Namanya anak saya laki-laki memang seperti itu, ada batasannya. Tapi ketika dia ngeliat saya mukul, saya kan mukul cuma pantat. Udah jangan gitu. Jadi kita saling menjaga satu sama lain. Supaya apa? Tidak merusak masa depan anak. Jadi gimana dengan suami ketika suami itu mengambil keputusan untuk bisa merusak masa depan anak? Apakah istri mendiamkan itu terjadi? Dan membiarkan udahlah, gue nggak boleh ngebangkang sama suami. Misal kalau dia melarang ke gereja, apakah kita lebih nurutin istri dibandingin Tuhan? Apakah pernah kejadian? Ada.
Dulu pernah ada yang kayak begitu. Dilarang. Tapi karena lebih taat kepada istri dibandingin Tuhan, orang itu gak datang. Prinsipnya adalah gini, utamakan Tuhan, utamakan kebenaran Tuhan dibandingkan yang lain. Ketika kita tahu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus melawan. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Jadikan utamakan Tuhan, firman-Nya itu, carilah kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, kita ini sedang menolong diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nurut firman Tuhan, kita harus tahu ini nggak boleh. Tuhan nomor satu. Itu akan menolong diri kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Bagi saya begini, apa yang saya lakukan sekarang akan berefek nanti. Apa yang saya lakukan sekarang, apa yang saya tabur, itu akan menolong saya atau menjerumuskan saya. Ini saya lagi, terus terang saya lagi ada kebingungan untuk anak-anak saya. Saya mau ngambil keputusan apa yang saya harus lakukan untuk anak saya. Untuk masa depannya. Karena saya tetap berprinsip, saya salah ambil keputusan, anak saya akan susah. Saya ini sayang anak. Saya dari kecil sudah kayak orang apa ya, prinsipnya begini. Saya ambil keputusan, saya tidak mau salah didik anak atau salah ambil keputusan. Kalau saya salah ambil keputusan, yang susah itu saya. Bukan cuma anak. Yang susah saya. Maka saya sangat memperhatikan masalah pendidikan, kesehatan, mental. Dari kecil saya sangat perhatikan itu. Sehingga ketika mereka besar, sekarang mereka itu mempunyai kondisi tubuh yang sehat. 100%. Untuk masalah kesehatan, saya jaga mereka. Masalah pendidikan, saya jaga mereka untuk mereka mendapatkan pendidikan yang bagus. Masalah mental, itu saya harus dari kecil saya ajarkan mereka bagaimana bertanggung jawab dan bla bla segala macam. Nah, kemarin saya pelayanan. Ini ibu orang India. Dia punya anak di Inggris, cewek. Di London. Pak, ini gimana ya? Doain anak supaya doain anak saya nih. Terus ada suaminya. Saya ngomong begini. Ini saya ya. Mau ikutin gak ikutin itu terserah. Saya ngomong gini. Saya tidak pernah doain anak saya. Mereka di Taiwan. Kok bapak gak mau doain? Tidak ada firman yang mengatakan bahwa doakan anakmu supaya anakmu berhasil. Doakan anakmu supaya anakmu tidak kenapa-napa. Saya gak ketemu. Kalau ada, kasih tahu saya. Yang ada dalam firman Tuhan mengatakan begini. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Ketika ada di ladang, ketika engkau lagi di pintu, atau lagi ini bla bla segala macam. Kepada anak-anakmu. Jadi firman mengatakan bahwa yang dipentingkan adalah perkataan firman Tuhan. Jadi ketika saya mendidikannya anak, saya akan ngomongin, saya tidak berkata mengenai sebuah firman, ayat firman begini, kagak. Saya cuma hanya memberitahukan pada mereka sebuah fakta kehidupan dari orang lain.
atau fakta dari kehidupan saya. Saya kasih tahu ini begini-gini, ini firmannya begini-gini. Kenapa orang ini terjadi kayak begini? Karena ada firmannya begini-gini. Jadi saya memberikan firman Tuhan kepada anak saya sebagai pondasi dasar. Mau kemana dia ada di mana, saya nggak pikirin. Saya tahu ketika saya katakan begini, kalau kamu melakukan A, hasilnya kayak gini nih orang. Kamu mau kayak dia? Karena mereka kenal dengan orang ini. Kalau kamu melakukan hal-hal yang gak benar, bla bla segala macam, ini kejadian yang kayak begini. Kamu mau kayak begitu? Gak mau kan? Susah kan hidupnya? Gak mau, yaudah jangan ngelakuin. Jadi saya lebih baik memberikan pondasi kebenaran firman Tuhan. Jadi mau kemana itu anak itu tidak akan macam-macam. Saya lebih percaya firman Tuhan yang mengatakan perkatakanlah firman Tuhan itu. Renungan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi ketika saya ngomong firman Tuhan supaya anak saya bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman yang saya sudah ngomongin. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tidak ada ayat yang mengatakan berdoalah kepada anak-anakmu untuk anak-anakmu itu bisa berhasil. Minta sama Tuhan untuk anak-anakmu berhasil. Tidak ada. Yang ada supaya anak itu bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis. Maka mereka akan berhasil. Jadi kita nggak boleh dong doain. Boleh aja doain, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Nggak salah. Cuma kalau sesuai dengan firman Tuhan, powernya di firman Tuhan. Bukan meminta, tapi di firman. Saya berdasarkan Yosua 1 ayat 8. Saya ngomong sama anak saya suka ngajar kepada anak saya. Ketika mereka pulang, saya biasanya ngomong itu di kafe, lagi makan. Saya ngomong. Atau kemarin pernah di kolam renang, saya panggil Akael, papi mau ngomong. Ada sejam setengah saya ngomong. Saya ngajarin kepada si Manuel, atau di tempat makan di rumah. Ngomong ada sejaman. Kemudian si Marvel, saya ngomong lama. Karena itu firman yang ngomong. Bukan dengan cara doain. Ya kalau pendeta yang lain ngajarin itu enggak masalah, enggak salah. Tapi yang tepat adalah firman Tuhan adalah firman yang harus dibagikan. Nah, saya akan lakukan itu untuk menolong diri saya. Supaya mereka bisa mengutamakan Tuhan. Jadi ketika mereka pergi, mereka berteman. Mereka akan ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jahat. Ya kan, ada peminum lah, penjina lah. Nah ketika mereka melihat orang-orang itu, mereka akan tahu posisi mereka itu seperti apa. Kalau saya menganut sistem kayak begini, saya tidak menganut sistem mendoakan. Kalau masih mendoakan sok silakan, gak masalah kok. Cuma saya lebih mementingkan firman. Sekali lagi, utamakan Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya, kerajaannya. Utamakan. Maka yang lain akan ditambahkan. Amin. Kenapa sih gak percaya sama Tuhan? Kenapa sih selalu mendoakan Tuhan? Kenapa sih selalu Tuhan diremehkan? Tuhan itu sedih kalau kita menganggap enteng dia. Padahal dia pengen banget untuk memberkati dia. Tapi problemnya kita sok pintar. Sok lebih jago. Mana bisa sih, ini kan kesempatan sekarang. Mana bisa sih nanti dapat apa gue bisa dapat lagi.
Saya tahu, saya pernah ngalamin juga. Saya lebih pintar. Merasa lebih pintar daripada Tuhan. Akhirnya saya melakukan kesalahan. Akhirnya saya, ya sudahlah, saya tunduk sama Tuhan. Saya ngikutin apa yang dia mau. How to find, how to follow, and how to fulfill. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengikuti cara kerja Tuhan. Dan bagaimana kita menyelesaikannya sampai akhir. Ini bukan hal yang mudah. Makanya orang yang bisa sembuh, orang yang berhasil sedikit. Karena memang sangat tidak mudah. Karena kita punya emosi, punya keinginan. Kita nih pengen maunya bergerak. Karena kita melihat kebutuhan, kita melihat kondisi, kita melihat sesuatu yang harus dikerjakan. Itu membuat kita akan selalu berusaha melakukan sendiri. Ya sudah. Kalau kita menganggap lebih pintar, kita akan kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kehilangan. Tinggal kita milih. Tolonglah dirimu sendiri. Melakukan melayani Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu menolong dirimu sendiri. Kalau engkau menghormati orang tuamu, engkau menolong dirimu sendiri. Kalau secara manusiawi, mertua saya apalagi yang udah cowok, yang laki, itu sudah kayak orang memang udah linglung. Saya ngomong sama Marvel. Saya waktu itu dia masih datang ke sini di lantai 2. Saya bawain piring, saya sendokin nasi. Saya kasih makanannya, sayurnya, "Pah, makan." Saya ngomong ke Marvel, "Kamu lihat apa yang papi lakuin. Papi menghargai engkau. Walaupun engkau udah seperti ini, papi tidak akan pernah menghina engkau. Papi menghargai engkau. Supaya kamu lihat, satu hari kamu harus menghargai papi. Persis papi menghargai engkau." Yang saya lakukan adalah menolong diri saya sendiri. Saya menghargai orang tua saya. Saya menolong diri saya sendiri. Satu hari kita akan tua. Satu hari, ya maksudnya si Marvel, dia akan punya mertua. Bagaimana sikap dia akan menentukan nantinya. Sikap saya akan menentukan dianya. Jadi saya lakukan untuk menolong diri saya sendiri. Kenapa saya ajakin mertua saya seringkali jalan-jalan. Yang lain pada gak ngajakin, setahun sekali aja kagak. 2 tahun, 3 tahun baru ngajak. Tapi saya hampir, karena saya sekarang udah jarang aja karena udah pindah rumah. Jadi jarang. Dulu hampir setiap minggu saya ajakin. Kenapa saya lakukan itu? Untuk nolong diri saya sendiri. Bukan cuma hanya nyenengin mertua saya. Karena dia di rumah doang. Yang bisa ngajakin nih ke Singapura, ke Bali cuma saya. Karena saya gak mikirin duitnya. Bener, kalau yang lain kan mikirin duitnya kan mesti makan lah, mesti begini lah kan keluarin duit. Ratusan ribu. Saya gak mikirin duitnya. Kenapa? Duit itu bisa dicari. Plus, hormatin ayah dan ibumu, maka kau akan berbahagia. Dan saya nolong diri saya sendiri supaya anak-anak saya ngelihat. Nih papi mami ngajakin kong ya. Nanti kalau kamu udah gede, udah punya anak juga, kamu harus melakukan hal yang sama. Ngajakin papi mami untuk pergi. Jadi saya nabur
Supaya nanti ketika saya tua, saya tuh masih dianggap sama orang, masih dianggap sama anak saya, sama mantu saya. Tapi kalau sekarang saya nggak menganggap mertua saya tidak menghargai mertua saya pasti menuainya, saya tidak akan dihargai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. 100% itu pasti terjadi. Saya sudah ngelihat orang-orangnya. Oke, saya ngajarin anak saya, kamu lihat begini, ini. Apa yang mereka lakukan terhadap orang tuanya, itu yang terjadi. Kamu lihat, kamu perhatikan, benar gak? Jadi saya ngajar anak, itu dengan kehidupan yang terjadi. Dan saya memberikan teladan. Papi ngelakuin gini, mami ngelakuin gini dengan tujuannya apa? Kamu lihat. Supaya nanti satu hari papi mami udah tua, kamu pun juga harus ngajakin papi mami untuk makan, untuk jalan-jalan. Tapi kalau saya gak pernah ngajakin mertua saya jalan, ya jelas lah mereka gak ngajakin saya dia. Diem aja di rumah. Tolonglah dirimu sendiri. Engkau tidak suka sama mertuamu. Jangan berpikir dulu saya suka sama mertua saya lo ya. Saya dulu gak suka. Bener, saya pernah kecewa sama dia. Tapi Tuhan bilang lepasin. Saya lepasin. Dan saya memilih Tuhan. Saya melepaskan ego saya, kemarahan saya lepasin. Karena saya tahu kalau saya pasti tetap kekecewaan, ini akan merusak saya dan anak-anak saya. Saya lepasin. Dan saya nggak punya masalah. Kerajaan Allah itu bukan cuma hanya datang ke gereja. Ya. Tapi semua firman Tuhan. Prioritaskan firman Tuhan. Belajar untuk mengutamakan Tuhan. Amin. Ya. Hari ini saya bicara masalah orang tua. Supaya kita harus tahu. Ya saya gak ngerti pokoknya. Tolonglah hidupmu itu dengan menghormati orang tuamu. Kamu gak akan bahagia. Kamu tidak akan panjang umur. Karena engkau tidak menghormati, menghargai orang tuamu. Orang tua kenapa kek? Cukup apa enggak? Itu duitnya lah. Gua gak pikirin. Gua aja masih ada kebutuhan. Masa mikir orang tua gua? Gue anak yang gak bisa. Gue masih butuh ini, butuh itu. Udah lah biar yang lain yang ngurusin. Oke. Sikapmu seperti itu, anakmu akan mempunyai sikap yang sama. Gue aja susah. Yang dengarkan ini gak cuma kalian doang, tapi di YouTube. Biar kita menjadi anak-anak Allah yang bisa mengutamakan Tuhan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka yang lain akan ditambahkannya. Amin. Ketika ada pilihan. Pilihlah Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jangan merasa engkau lebih pintar daripada Tuhan. Jangan merasa kau akan kehilangan kesempatan. Tapi justru pada saat itulah ketika kita gagal mengutamakan Tuhan. Berkat yang sudah tersedia hilang. Udah panjang nanti. Saya ada cerita, ada satu cerita yang di Israel. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itu bisa lupa sama Tuhan. Tapi saya gak perlu bahas lah. Kelamaan. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini.